Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Kali ini mumpung sedang berlangsung Olimpiade di Tokyo, saya ingin mengajak Anda untuk melihat tentang negara-negara atau sebenarnya sebagian masih dipersoalkan juga dalam statusnya sebagai negara yang bertanding di Olimpiade. Jadi Olimpiade ini diorganisasikan oleh IOC, namanya International Olympic Committee, di mana Indonesia juga salah satu anggotanya. Makanya Anda lihat nih, Indonesia. Ini adalah seragam Olimpiade yang di mana waktu di London. Nah, ini seragam Olimpiade kita kontingen Indonesia di London. Karena Indonesia juga adalah anggota dari IOC, kita punya NOC namanya, National Olympic Committee. Itulah yang sekarang namanya Komite Olimpiade Indonesia. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat jumlah kontingen yang ada di Olimpiade itu 206. Jadi padahal anggota PBB itu cuma 193. Jadi ini jumlah anggota kontingen yang di Olimpiade itu lebih besar daripada jumlah anggota PBB. Karena itu apakah anggota-anggota atau kontingen-kontingen yang bertanding itu bisa disebut negara? Ya tidak juga. Sebagian mereka yang bertanding itu tidak bisa dikatakan sebagai negara. Tapi misalnya Puerto Rico, Guam, itu adalah protektorat Amerika. Jadi mereka adalah tanda kutip daerah protektorat Amerika. Teritori yang menjadi di bawah perlindungan Amerika. Mereka tidak punya kewenangan luar negeri. Mereka tidak punya kewenangan pertahanan sendiri. Tapi mereka punya kepala pemerintahan. Tapi kepala pemerintahnya bukan presiden atau perdana menteri, tapi gubernur. Jadi di Puerto Rico itu gubernur. Tetapi dia bukanlah menjadi bagian dari Amerika Serikat. Walaupun dalam perlindungan Amerika Serikat. Tidak diakui sebagai negara sendiri oleh PBB. Sekarang ikut kontingen di Olimpiade. Palestina misalnya. Palestina juga bukanlah negara yang dianggap sebagai negara merdeka yang diakui oleh PBB. Sekarang status Palestina itu adalah observer di PBB. Tetapi Anda lihat ada atlet Palestina dengan bendera Palestina juga berada di di Olimpiade. Hong Kong itu juga adalah sekarang setelah pengembalian dari Inggris kepada Cina, itu adalah wilayah Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, tetapi dengan one country two system. Jadi diberikan otonomi penuh untuk menjalankan pemerintahannya, tetapi tidak punya kewenangan luar negeri, tidak punya kewenangan tidak punya kewenangan pertahanan dan segala macam, dan tetap di bawah satu Cina. Satu Tiongkok misalnya, tapi punya kontingen di Olimpiade. Ada lagi misalnya juga negara-negara protektorat dari Inggris misalnya. Ada kita lihat yang di Pulau Karibia itu St. Kitts and Nevis. Ada beberapa lagi ya. Saya tidak hafal di negara-negara protektorat Inggris yang di Karibia itu juga ikut. Biasanya mereka pelari-pelari cepat. Nah, ada juga beberapa negara yang juga yang lain juga, misalnya kita lihat masih dipermasalahkan. Taiwan ini juga ada kontingennya di Olimpiade, walaupun kalau berdasarkan prinsip satu Cina atau satu Tiongkok, Taiwan bukanlah negara tersendiri, tetapi sempalan dari Cina. Tetapi dia
punya kontingen sendiri. Juga kalau Kosovo, walaupun Kosovo juga masih dipermasalahkan oleh pihak Rusia dan sebagainya, tapi sekarang juga punya kontingen. Jadi intinya begini, memang sebelum 1996 aturan tentang NOC, jadi IOC, itu International Olympic Committee, kemudian memberikan pengakuan kepada negara atau teritori untuk membentuk National Olympic Committee, NOC. NOC kita itu KOI, yang kemudian berhak mengirimkan kontingen ke Olimpiade. Nah, sebelum 1996, aturannya agak longgar. Sehingga teritori-teritori yang walaupun bukan punya status anggota PBB, ataupun juga pengamat observer di PBB, tetapi teritori-teritori tertentu yang dianggap mempunyai satuan otonomi yang sangat luas dan punya klaim terhadap kebangsaan tertentu, ataupun juga pemerintahan tertentu, itu diberi hak untuk membentuk National Olympic Committee, dan kemudian dengan demikian punya hak untuk mengirim kontingen ke Olimpiade. Bendera sendiri, seragam sendiri, dan sebagainya. Setelah 1996, dilakukan perubahan terhadap konstitusi dari IOC yang kemudian setelah 1996, hanya negara-negara yang diakui luas sebagai negara oleh masyarakat internasional yang boleh menjadi anggota IOC atau yang boleh membentuk NOC dan mengirim kontingen ke Olimpiade. Nah, persoalannya aturan 1996 itu tidak berlaku surut. Maka semua teritori-teritori non-negara yang sudah terlanjur punya bendera sendiri dan punya kontingen sendiri di Olimpiade tetap boleh ikut. Nah, itulah sebabnya yaitu tadi negara-negara protektorat itu bisa ikut. Masih kelihatan kita Palestina juga bisa punya kontingen di Olimpiade. Tapi sesudah 1996 mereka yang belum diakui sebagai NOC, sebagai dia berikan hak untuk membentuk NOC dan mengirimkan kontingen ke Olimpiade, tidak bisa lagi. Hanya yang diakui luas. Jadi yang bisa menjadi berikutnya untuk menjadi anggota di IOC dan kemudian mengirim kontingen di Olimpiade hanya kira-kira tinggal Vatikan. Vatikan ini dianggap sebagai negara secara internasional. Di Indonesia kita punya Kedutaan Besar Vatikan. Walaupun bukan menjadi anggota PBB, tapi Vatikan secara teoritis bisa mengirimkan kontingen ke Olimpiade kalau mau. Tapi sampai sekarang kan tidak. Yang kemudian bisa mengirim lagi juga ada namanya Kepulauan Niue yang merupakan berasosiasi bebas dengan New Zealand. Itu juga pada dasarnya bisa kalau mau. Nah, bagaimana dengan yang terlambat? Waktu tahun 96 belum mengajukan permohonan untuk menjadi anggota NOC dan segala macam. Seperti apa? Misalnya Kepulauan Faroe yang punya, kalau Kepulauan Faroe itu kalau sepak bola punya kontingen sendiri, Kepulauan Faroe. Juga Gibraltar. Gibraltar itu adalah punya pemerintahan sendiri, walaupun di bawah Inggris. Sekarang tidak bisa lagi dia. Terlambat juga mengirimkan perwakilan. Saya tidak tahu. Misalnya juga yaitu Macau, tetangga Hong Kong yang dulu dijajah oleh Portugal dan kemudian dikembalikan lagi kepada Cina, dan kemudian juga one country two system itu sama dengan Hong Kong pada dasarnya. Macau tidak punya kontingen di Olimpiade. Kenapa? Terlambat mendaftarkan diri dan membentuk NOC sebelum tahun 1996. Sekarang Macau tidak bisa karena hanya yang diakui sebagai negara dalam arti luas sejak 1996 yang boleh mempunyai NOC, National Olympic Committee, dan mengirimkan kontingen di Olimpiade. Apakah ke depan masih nambah lagi?
anggota NOC tentu saja bisa saja nambah jika ada negara-negara baru yang kemudian memerdekakan diri dan kemudian dianggap sah oleh PBB ataupun paling tidak masyarakat internasional, maka bisa saja tambah lagi kontingen dan NOC. Kalau menjadi anggota PBB, otomatis dia menjadi dan diakui dan diberikan hak untuk membentuk NOC dan kontingen ke Olimpiade. Apakah bisa menurun, menyusut jumlah kontingen di Olimpiade? Bisa. Kalau ada negara yang membubarkan diri, menyatukan diri. Yugoslavia dulu ikut Olimpiade, tapi Yugoslavia tidak ada lagi. Sekarang yang ada adalah kontingen negara-negara Serbia, Kroasia, Bosnia Herzegovina maupun juga terakhir Kosovo. Hong Kong kalau nanti menyatu dengan Tiongkok dan tidak lagi mempunyai status dengan Tiongkok, maka bisa saja kehilangan keanggotaan di IOC dan tidak bisa lagi mengirimkan wakil ke Olimpiade. Tapi Palestina aman karena sudah terdaftar sejak sebelum 1996 dan dia memang statusnya di PBB sebagai observer. Ada statusnya di PBB. Jadi memang dalam dunia olahraga, pengakuan negara dan hak untuk mengirimkan kontingen dalam pertandingan bisa berbeda dengan pengakuan negara yang ada di PBB secara internasional. Sama juga kalau sepak bola. Kita lihat di sepak bola, untuk kejuaraan dunia maupun juga kejuaraan Eropa, kita lihat ada Wales, ada Scotland, ada Northern Ireland, Irlandia Utara, yang pada dasarnya bukan negara. Dia adalah bagian dari negara Britania Raya, Inggris Raya, yang kemudian karena sejarah sepak bola sejak awal Wales, England, Scotland, dan Northern Ireland adalah bagian mempunyai istilahnya itu asosiasi sepak bolanya sendiri, sehingga seakan-akan dalam pertandingan sepak bola ketika Scotland berhadapan dengan England, pada dasarnya seakan-akan dua negara berhadapan, padahal tidak. Nah, tetapi kalau di Olimpiade itu Wales, Scotland, England maupun Irlandia Utara tidak punya hak untuk mengajukan kontingen di Olimpiade. Mereka pergi ke Olimpiade dalam kontingen Britania Raya. Makanya adalah tim Great Britain, tim GB. Tapi khusus sepak bola, kalau sepak bola itu Inggris Raya menjadi 4 tim. Maka susah, kekuatannya terpecah 4, makanya susah sekali untuk menjadi juara. England menjadi juara, atau Scotland, ataupun juga Irlandia Utara, maupun juga Wales. Nah, ini karena sejarah olahraga jauh lebih lama dibandingkan PBB. IOC juga dibentuk tahun 1800-an, sementara PBB adalah produk abad ke-20. Ini karena itu memang tidak selalu sama, dan kita harus membeda-bedakannya dalam konteks apa kita melihat kontingen maupun dan statusnya sebagai negara atau bukan. Itu saja sebagai pengetahuan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.